Selamat datang di POKA, Podcast Campus Awakening yang keempat. Yeay! Di podcast kali ini kita membahas tentang perlukah mahasiswa berdoa untuk revival. Di sini kita udah kedatangan 2 tamu yang kece-kece. Silakan berkenalan, mulai dari Mas di samping saya. Shalom semua, nama saya Wimpi, saya dari eHope Indonesia. Saya asli Solo. Saat ini saya ada di Solo. Oke, sebelum kita lanjut ya ke bintang tamu yang berikutnya, eHope itu apa sih Mas? Bisa dijelaskan sedikit? eHope itu kepanjangannya adalah El Bethel House of Prayer. Kami rumah doa yang terpanggil dengan visi untuk membangun tempat kediaman Tuhan dan menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, oke. Rumah doa ya. Oke. Silakan lanjut berikutnya. Ya, tidak asing lagi ya dengan saya di podcast ini. Saya Daniel dari Indonesia Campus Awakening. Ya, dari Indonesia Campus Awakening. Kita udah tahu ya apa itu Campus Awakening. Di POKA sebelumnya teman-teman kita udah bahas tentang PMK, kita sudah bahas tentang pembapaan, dan kali ini kita mau bahas tentang doa. Kenapa sih mahasiswa masih perlu berdoa di tengah ada banyak pemikiran-pemikiran, ada banyak orang-orang yang mulai memiliki pendapat bahwa keadaan itu Tuhan yang tentukan kayak gitu. Kita tidak perlu bersusah payah berdoa, terlebih untuk kampus, untuk kota, untuk bangsa, karena ya sudah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi kayak gitu. Semuanya adalah kehendak Tuhan dan kita tidak perlu berupaya berdoa lagi. Nah, kita ditemui dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, Mas Wimpi. Jadi ada banyak orang yang hari-hari itu mulai meragukan kuasa doa seperti itu. Nah, sebenarnya untuk Mas Wimpi sendiri, bagaimana pendapat Mas Wimpi tentang pemikiran semacam itu? Ya, kalau dari saya juga sering juga menemui pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya, karena setiap masing-masing orang itu punya pemahaman yang berbeda-beda gitu, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka mempunyai pengertian ya sejauh itu gitu. Dulu pun saya juga berpikir waktu awal-awal Tuhan memanggil saya untuk saya berdoa, ngapain harus berdoa gitu kan. Saya berpikir loh, untuk apa gitu. Saya sering dengar dari orang doa itu mengubah keadaan dan sebagainya gitu. Satu kali saya membaca di Alkitab di Kejadian 18 ayat yang ke-24 sampai di bawah, nanti boleh dibaca. Waktu itu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora gitu. Dan di perikop ini Abraham berdoa syafaat untuk saudaranya, untuk Sodom dan Gomora. Namanya Lot. Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Di sana Abraham ngomong sama Tuhan, dia berdoa, dan masakan Tuhan membinasakan orang-orang fasik bersama dengan orang-orang benar gitu. Dan ini menarik perhatian saya. Dan tiba-tiba di perikop itu, nanti kalau teman-teman Campus Awakening baca di Kejadian 18, ada deal yang dilakukan Abraham dengan Tuhan gitu. Dan disitulah saya mulai mengerti bahwa oh, ini ternyata yang bisa kita lakukan waktu kita berdoa. Kita itu tanpa sadar, mungkin kita tidak mengerti ya, tapi waktu kita berdoa kita bisa mengubah keputusan Tuhan gitu. Kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Jadi inilah kuasa doa gitu. Itu sedikit dari saya. Oh, berarti manusia itu punya kuasa untuk negosiat gitu ya, negosiat dengan Tuhan untuk merubah keadaan juga gitu. Jadi ya, lebih tepatnya bukan punya kuasa ya. Kita punya kasih karunia gitu. Kita diberi kasih karunia untuk masuk di tempat di mana Tuhan ada di sana gitu. Tempat ruang Maha Kudus kalau dalam bahasa yang sering kita dengar nih ya, gitu ya. Kalau dulu kan kalau kita baca di Alkitab, orang yang boleh masuk di tempat yang paling kudus, lebih tepatnya ruang Maha Kudus itu hanya para imam, gitu ya. Tapi dengan kejadian Daud, waktu Daud membawa tabut untuk masuk ke Yerusalem, dia mengubah semua tatanan, dan dari sejak itu dia membangun Pondok Daud.
dan semua orang beroleh kasih karunia untuk langsung masuk dan face to face dengan Tuhan, untuk kita langsung bertemu dengan Tuhan tanpa harus melewati perantara lagi gitu. Itulah yang kita harus mengerti, terutama untuk teman-teman yang ada di kampus, semua yang menyaksikan ya, kita punya kasih karunia untuk masuk. Di Ibrani pun di sana dikatakan kita beroleh keberanian untuk masuk ke tempat Maha Kudus Tuhan gitu. Dalam artian kita berdoa dan hanya kita pribadi dengan Tuhan di sana. Oke, jadi setiap manusia bahkan mahasiswa itu punya kasih karunia untuk kita boleh apa istilahnya, menyatakan kerinduan hati kita untuk apa yang kita rindukan, apa yang mau kita terjadi buat kampus, terjadi buat bangsa ini, bisa kita sampaikan kepada Tuhan, seperti itu ya. Iya. Kalau dalam perkembangan kekristenan dan pengajaran, 2017 saya dibawa Tuhan ke Singapura, dan di sana ada satu orang yang luar biasa sekali. Dia membukakan saya pewahyuan tentang yang namanya pengadilan surga, Court of Heaven. Court of gitu. Heaven. Jadi ada sesuatu yang menarik gitu. Kan kalau kita baca di Ayub, datanglah anak-anak manusia menghadap Tuhan gitu. Anak-anak manusia ini bukan manusia ya, maksudnya dia malaikat-malaikat gitu ya. Dia datang kepada Tuhan dan ya mereka negosiasi gitu kan, kalau nanti saudara baca di kitab Ayub. Dan itulah yang terjadi. Jadi di Court of Heaven itu kita bisa mengerti dan bisa mengalami sendiri. Kita berdoa di sana dan kita mendapat keputusan-keputusan Tuhan yang harus kita nyatakan, yang harus dinyatakan gitu ya. Tuhan memberikan itu untuk kita manifestasikan di tempat kita berada gitu. Terutama teman-teman yang ada di kampus gitu. Jadi apakah penting berdoa untuk kampus? Bagi saya itu sangat penting. Apalagi teman-teman mahasiswa ya, dengan bahasanya ya, kapasitas yang lebih besar gitu untuk mengubah bangsa. Ini kan mahasiswa ini kan agen perubahan, benar enggak ini? Ya, kita mau mengubah sesuatu seperti apa gitu, mau dengan cara apa gitu ya. Itu dari saya gitu. Oh ya, jadi memang mahasiswa itu agent of change gitu ya, agen perubahan buat bangsa ini, buat apa yang terjadi di bangsa ini tuh mahasiswa punya kemampuan, punya kapasitas yang besar untuk kita ikut andil gitu. Nah, tapi juga perlu diperhatikan bahwa mahasiswa itu juga kadang punya pemikiran yang ya sudah, aku kerja nyata aja kayak gitu. Aku kuliah yang benar-benar, IPK aku bagus, aku bisa jadi contoh. Udah cukup gitu loh, apalagi kayak gitu. Aku udah jadi contoh, aku sudah orang Kristen nilainya bagus kayak gitu. Terus ya udah, ngapain berdoa kayak gitu. Jadi ada penekanan lebih gitu nggak, Mas Wimpi, untuk mahasiswa tuh iya masih perlu berdoa, kalian tuh masih perlu berdoa kayak gitu. Lebih ke fungsinya sih kayak gitu. Ya, ada sih kalau di Alkitab ada banyak contoh ya, orang-orang yang jadi agen perubahan gitu. Misal seperti Daniel gitu. Kalau kita baca, Daniel itu punya, bukan ini kebetulan namanya Daniel ini. Daniel itu kan punya jam-jam sendiri dengan Tuhan, di mana dia punya waktu 3 kali sehari gitu. Dia itu naik di atas sotoh gitu, dan dia berdoa kepada Allah semesta alam gitu. Dia berdoa kepada Tuhan, dan dari situlah kita lihat Daniel itu jadi pribadi yang sangat berbeda. Bahkan karena pengenalannya akan Tuhan itu, maka dia berani berbeda dari dunia gitu. Itulah sebenarnya yang mahasiswa harus mengerti gitu ya. Kita tidak bisa melakukan perubahan dengan pemikiran kita sendiri gitu. Kita tidak bisa melakukan perubahan dengan pengetahuan manusia gitu. Bahkan Daud pun di Mazmur 139 ayat yang ke-17 di sana dia mengatakan terlalu besar pikiranmu ya Tuhan gitu. Daud itu adalah pribadi yang luar biasa gitu. Orang yang perang itu tidak pernah kalah. Dia itu punya 1001 strategi perang yang
di luar pemikiran gitu ya. Dan itu didapatkan dari mana? Dari dia mencari Tuhan setiap hari. Kalau dibaca di Mazmur 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam. Jadi kekuatan Daud itu waktu dia berdoa dan mencari Tuhan di sana. Itu yang membuat dia seringkali ada mendapatkan hikmat, pewahyuan gitu, dan cara-cara baru untuk dia lakukan, dia manifestasikan di pemerintahannya. Daniel juga itu yang membuat dia bijaksana, dia berani berbeda dari orang lain gitu. Dan kita tahu Daniel orang yang luar biasa gitu. Oh, jadi memang harus ada manifestasi dari surga yang turun ke bumi gitu. Iya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara berdoa seperti itu. Iya. Nah, untuk doa kampus sendiri, kita akan pindah ke narasumber yang kedua yang sudah tidak asing lagi, Mas Daniel. Boleh berbagi pengalamannya bagaimana mulai doa kampus seperti itu, karena kita tahu bahwa memang ada sesuatu dari surga itu yang memang harus dimanifestasikan ke anak-anak manusia, khususnya anak-anak Tuhan, supaya mereka tuh ngerti, mahasiswa itu bisa mengerti apa sih yang harus dilakukan untuk merubah keadaan, untuk memberi dampak. Itu apa sih yang mahasiswa harus lakukan itu melalui berdoa. Nah, bagaimana pengalamannya Mas Daniel memulai doa kampus? Ya, kalau pertama kali doa kampus itu saat saya masuk kuliah ya, karena untungnya waktu saya masuk kuliah itu ada kakak-kakak dari kakak saya dan teman-temannya itu udah mulai doa kampus kayak gitu kan, 3 orang, saya ingat banget 3 orang. Dan saya masuk ke kuliah itu diajakin belum masuk perkuliahan, masih fase-fasenya Transisi nggak ada, belum ada, masih inisiasi lah kayak gitu kan. Udah malamnya tuh diajak doa kampus kayak gitu kan, ini doa kampusnya apa kayak gitu kan, cuma 3 orang, nggak ada yang bisa main gitar kayak gitu kan. Ya udah, cuma di situ cuma bener-bener nggak ngerti apa-apa kayak gitu kan. Ya udah doa, yang penting ikut, karena kakak juga ngajak pas itu. Salah satunya kakak dari 3 orang itu saya cuma diajak dan saya ikut kayak gitu kan, ikut terus doa kampus terus kayak gitu kan. Kakak saya pergi setiap hari ya? Setiap malam saya ingat, pokoknya sebelum jam 9 itu kampus saya ditutup, jam setengah 8 itu udah doa kayak gitu kan, supaya nggak diusir sama satpam kayak gitu. Dan itu setiap hari di situ saya, ini doa ngapain ya sudah cuma ngikut. Aku cuma waktu pertama kali itu cuma diem aja kayak gitu kan, diem, nggak tahu karena maba ya karena maba nggak tahu ini doa apa kayak gitu kan. Cuma singkat cerita ya itu terus kayak gitu kan. Terus kakak saya pergi dan tiba-tiba Tuhan kirimkan beberapa orang juga untuk yang nangkep sama juga untuk doa kampus kayak gitu. Dan saya ingat banget waktu pertama kali itu dari CA ini tiba-tiba nangkep tentang doa kampus 40 hari kayak gitu kan. Doa 40 hari di kampus. Itu setiap hari, setiap pagi jam 6 kayak gitu kan. Setiap hari. Jadi jam 6 kalau OTW ke kampus. Saya kan ada 5 kampus kayak gitu kan di kampus saya itu, dan ngumpulnya itu bukan di kampus saya. Kalau kampus saya deket dari kos saya itu, ngumpulnya tuh di kampus 1 kayak gitu kan, di kampus 1. Saya kan kampus 3. Itu perjalanannya persiapannya 30 menit lah. Jadi jam setengah 6 itu udah bangun kayak gitu kan, udah bangun. Dan ya bangunnya jam 5 sih, mandi dulu setengah 6 baru berangkat doa, habis itu jam 7 kuliah, langsung OTW lagi kuliah kayak gitu kan. Itu 40 hari, ini beneran enggak kayak gitu kan, kayak gini ini beneran enggak, karena enggak terbiasa ya. Saya kan aslinya di Kalimantan, doa kayak gitu tuh ya jarang lah kayak gitu kan di tempat saya kayak gitu. Akhirnya saya inget banget, ya cuma percaya aja sih sama kakak-kakak di atas, nangkep doa 40 hari, ya udah ikut kayak gitu kan, maksudnya ikut doa doa 40 hari itu pagi, terus malamnya setelah kuliah lanjut lagi doa lagi kayak gitu selama 40 hari. Pertamanya tuh semangat kayak gitu kan, tapi mulai pertengahannya nih
kok nggak ada perubahan ya. So, kayak rasanya nih ya doa kayak kok apa ya, ini udah hari ke 15 20 kok kayak gini aja kayak gitu kan. Ya udah cuma modal taat aja sih waktu itu. Dan ya setelah 40 hari itu ya masih terus jalan doanya. Malah dari situ malah pribadi kita terlatih doa kayak gitu kan. Dari awalnya tuh cuma 40 hari ya nggak apa-apa digaskan aja kayak gitu kan. Tapi dari situ malah malah melatih setiap kita untuk berdoa kampus kayak gitu loh. Jadi apa ya? Jadi malah kayak kalau nggak doa kampus kayak ada yang kurang kayak gitu loh. Jadi malah dari 40 hari itu terus-terusan setiap hari jadinya doa kampus di situ kayak gitu. Oh, ya, jadi dari mulai diajakin, terus habis itu ngapain, terus akhirnya jadi mulai terbiasa berdoa kampus seperti itu ya. Nah, itu orangnya nambah nggak Kak kira-kira? Atau Kalau 3 orang dari awal sampai akhir? eh, ya kita juga berjuang ya, maksudnya cari yang teman-teman yang sama-sama yang pengen doa juga untuk kampus, karena aku sendiri percaya sih waktu waktu itu ada orang yang juga punya kerinduan sama kita untuk doa kampus, cuma karena orangnya itu nggak ada yang doa Iya, kampus, jadi nggak ada yang ngajakin. iya nggak ada Ya. yang ngajakin, ya udahlah aku nggak doa. Nah itu sempat kita juga berjuang kayak gitu kan, kita berjuang siapa mana sih teman-teman kita yang rindu kayak gitu kan. Dan puji Tuhan pas waktu itu kan pertamanya itu cuma 3 orang kayak gitu kan, pagi 3 orang. Dan tiba-tiba udah apa ya, wah ini 3 orang terus apa ya, kayak tiba-tiba digerakkan coba ajak apa namanya teman PMK kan, kita ada 3 orang nih dari 3 PMK yang beda-beda. Ya udah aku coba ngajak 1 orang dari PMK ku, yang ini ngajak 1 orang dari PMK ku, ngajak akhirnya mau dan bertambah lah 5 jadinya kayak gitu kan, 5 habis itu 6 terus ya pada fase itu ya mundur lagi jadi 3 lagi kayak gitu kan. Kalau apalagi kalau pas fase-fase ada Ujian. UTS ya, kayak gitu udah yang 3 ini yang paling bertahan sih. Maksudnya kita yang mau ada orang nggak ada orang ya, kita yang ada 3 orang ini sih. Oke, menarik. Dulu saya juga diajakin doa kampus, itu ada kakak tingkat yang ngajak, ayo kita doa, gitu. Dibangunin, kalau nggak bangun ditelepon, disamperin ke kosnya, diketokin ya karena malu kan ya. Iya, iya. Karena malu, ya udahlah ikut aja. Terus akhirnya kami juga berdoa di kampus. Kami ya berdoa untuk banyak hal, karena memang banyak di kampus tuh ada banyak pengaruh-pengaruh gitu loh. Ada banyak pemikiran-pemikiran baru, ada banyak prinsip-prinsip yang mungkin membuat anak-anak Tuhan yang tadinya berangkat dari mungkin di sekolah dulu, dia doa sekolah, terus habis itu anak-anak gereja gitu, jadi mulai apa ya, mulai berpikir, oh iya ya, ngapain ya rohani-rohani amat kayak gitu. Banyak sih, banyak terjadi kayak gitu. Karena Nah, lingkungannya mendukung waktu di iya, kampus itu ya. benar Bebas sekali. sekali, udah ngekos, nggak sama orang tua, terus temen-temennya kalau kalau brutal sekalian brutal kayak gitu kan Nah, teman-temannya. Apalagi teman-teman saya teknik semua kayak gitu kan. lebih banyak temen yang ngajak brutal Iya. daripada yang ngajak berdoa gitu ya. Jadi ya memang polanya seperti itu. Nah, tapi yang juga jadi kadang jadi apa ya? Jadi fenomena nih. Anak-anak kampus tuh udah berdoa kayak gitu kan. Mereka berdoa, terus mereka tapi di sisi lain mereka juga punya komunitas lain gitu, teman-teman mereka, teman-teman kampus mereka yang mungkin tidak sepaham, nggak sepaham. Oh, orang tuh harus berdoa, kita tuh mahasiswa harus berdoa kampus. Nah, kadang-kadang juga ada jatuh bangunnya gitu. Anak-anak kampus yang berdoa ini mereka jatuh bangun kayak gitu, jatuh bangun. Terus kadang-kadang juga ada yang merasa, aku ini sebenarnya layak nggak sih berdoa kayak gitu, masih layak nggak sih aku berdoa. Apalagi kalau tadi kita bahas di awal kan, contohnya ada Abraham, ada Daniel gitu kan Mas Wimpi. Nah, mungkin ada juga yang mikir, aku kan nggak seholy mereka gitu ya. Levelku tuh jauh dari Daniel, levelku jauh dari Abraham. Nah, itu yang membuat kadang-kadang tuh ada perasaan down, ada perasaan yang aku nggak layak untuk Terintimidasi berdoa ya. buat revival. Terintimidasi. Ada perasaan terintimidasi, kayak kalau aku berdoa jangan-jangan doaku nggak manjur apa gimana kayak gitu, atau Tuhan terima nggak ya doaku, aku malah justru mengotori hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana Mas Simpi? Kalau ngomong masalah jatuh bangun ya dalam dosa gitu. Ini kan kita ini kekristenan ini kan perjalanan ya. Jadi kalau orang namanya perjalanan itu tidak harus selalu mulus gitu.
jatuh dalam dosa itu ya bagi saya itu ndak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita jangan tinggal dalam dosa. Beda ya. Jatuh dalam dosa sama tinggal dalam dosa itu kan beda gitu. Kadang-kadang orang berpikir aku ndak holy, hidupku ndak kudus gitu. Saya mau tanya nih. Ini saya balik tanya ya. Bisa ndak sih? Waduh. Bisa ndak sih? Kita ini berusaha dengan kekuatan kita untuk jadi kudus di hadapan Tuhan. Sulit sih, karena Ya, daging. bukan lagi sulit, nggak Kedagingan. mungkin gitu. Nggak mungkin. mungkin. Kita itu dilayakkan gitu ya. Kita Ya. ini dikuduskan Tuhan gitu. Nangkap ya. Ya. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin ngalami jatuh bangun dalam dosa dan mungkin tidak layak dan sebagainya gitu. Dari saya ini perjalanan. Yang penting kita tidak berhenti. Kita terus jalan dan kita selesaikan. Kalau kita jatuh, kita minta ampun sama Tuhan dan kita terus jalan. Itu yang dihargai Tuhan. Jadi buat anak-anak kampus yang masih berjuang, masih jatuh bangun dalam dosa, tapi asalkan kita masih mempertahankan untuk hidup kudus, untuk berusaha cari kehendaknya Tuhan buat hidup kita, berarti kita tetap tidak kehilangan kasih karunia dan janji Tuhan untuk revival itu ya Mas ya? Ya kan di itu ya di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan di sana firman Tuhan nulis kan jikalau kita mengaku dosa kita maka ya adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dia menyucikan kita. Jadi kita asalkan jadi kuncinya itu asalkan kita mau bertobat dan kita mau berbalik dan kita terus jalan dengan apa yang jadi hati Tuhan untuk kita terus kerjakan gitu. Jadi kalau dari saya ya memang seringkali tidak mudah ya. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa dan seringkali intimidasi itu menghantui kita. Apa ya namanya? Wah, aku Tidak layak. tidak layak itu. Mau enggak mau gitu. Mau enggak mau. Walaupun kita kadang-kadang sudah bertobat dan kita tidak mau mengulangi lagi kejatuhan kita, tapi ya itu seringkali juga menghantui kita. Tapi ada satu ayat di firman Tuhan di Ibrani yang keempat ayat 14 sampai 16 nanti boleh dibaca semua, tapi di sana dikatakan kita ini mempunyai imam besar. Kita ini punya Tuhan yang dia imam besar kita itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Tuhan itu merasakan betul apa yang kita alami. Kalau kita merasakan berat, kita merasakan aku berdosa, kita merasakan aku berjuang. Seringkali kita melakukan ini tapi kita juga berjuang gitu ya, berdoa di kampus, tapi kita juga berjuang mengalahkan kedagingan kita. Tuhan itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi di ayat firman Tuhan ini justru di sini dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu. Jadi ini kunci yang kita harus mengerti, terutama untuk teman-teman di kampus Awakening ataupun di PMK yang lain yang mungkin pernah mengalami jatuh bangun dalam perjalanan untuk mengerjakan hati Tuhan di kampus saudara. Hari ini saya ngomong jangan takut, kita bangkit dan kita terus jalan gitu. Oke, jadi memang tetap bangkit gitu ya. Iya. Jatuh bangkit karena jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda ya Mas ya. Beda. Nah, kalau untuk Mas Daniel sendiri pernah mengalami hal serupa nggak? Jadi merasa jatuh, merasa tidak layak gitu. Kalau saya sendiri ya pernah lah pasti kayak gitu kan. Apalagi ya mengalami rasa kalau saya sendiri ngerasa bahwa ngapain aku berdoa kayak gitu loh. Pernah satu titik tuh saya ngapain aku berdoa, wes udah terlanjur melakukan ini misalnya sesuatu yang yang nggak baik di mata Tuhan, rasanya mesti Tuhan tuh nggak
nggak denger kayak gitu loh. Saya kan sempat terintimidasi bahwa Tuhan nggak denger lah kayak gitu loh. Tuhan nggak denger doa-doa, ngapain doa kayak gitu loh. Karena saya udah melakukan ini lah kayak gitu. Cuma ya Mas apa ya, ketika Mas Wimpi tadi bacakan Ibrani ya bener apa ya, ya harusnya dulu saya mikir kayak gitu ya. Sebenarnya kita nggak boleh takut sama Bapak kita. Cuma ya kuncinya mengaku dosa kita aja sama Tuhan kayak gitu. Atau sebaliknya malah disebut sok holy sama teman-teman kampus gitu. Disebut, ngapain sih doa-doa terus. Kalau itu sih enggak sih. Kalau saya nggak ngalamin itu sih. Kalau kebalikan ya, kalau dulu saya mau doa pagi itu jam 5 bawa gitar dari kos tuh malu ya. Jadi sebisa mungkin muter aja kali ya, muter biar nggak kelihatan anak-anak yang udah rame-rame, kan biasa ada yang nongkrong-nongkrong gitu kan di depan kos cari makan gitu. Muter istilahnya muter. Mungkin atau kalau karena nggak naik motor. kalau gitu. saya doanya bukan di kampus saya ya, maksudnya di kampus 1. Saya kan kampus 3 kayak gitu kan. Doanya di kampus 1 jadi nggak kena sama mahasiswa yang di kampus 1. Jadi Aman. Aman. Oke. Terus ada kan tadi dimulai dari 3 orang gitu kan, doa kampus dimulai dari 3 orang. Gak jarang juga doa kampus itu dimulai dari 1 orang yang tergerak, terbeban buat kampusnya, terus mereka berdoa. Nah, ada pesan atau pesan semangat buat teman-teman kita yang berdoa sendirian, yang mungkin hari-hari ini sedang berjuang juga. Ya kalau pesan semangat ya untuk kalian semua. Cuma kalau saya yang membuat saya semangat untuk berdoa. Jadi kan tadi ini 3 orang nih ya. Untuk ketika doa 40 hari ini bertiga kayak gitu kan. Ketika udah doa 40 harinya selesai kan, bisa setiap PMK bisa-bisa kayak gitu kan. Bisa-bisa jadi sendiri-sendiri kayak gitu kan. Dan yang membuat kita semangat untuk terus berdoa itu cuma ngelihat apa yang Tuhan janjikan, yang ketika kita doakan itu yang buat kita semangat. Jadi ketika ngelihat, ya jujur waktu itu PMK saya cuma 2 orang kayak gitu kan, cuma 2 orang, itu 3 orang sama saya kayak gitu kan. Saya cuma ketika doa kampus itu cuma berdoa, Tuhan tolong kirimkan orang kayak gitu kan, tolong kirimkan orang di PMK ini, tolong pengen ada perubahan di PMK ini kayak gitu kan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang, ya pertamanya waktu udah 40 hari kok nggak ada orang yang datang ya di PMK kayak gitu kan. Selesai 40 hari pun terus berjalan kok tetap nggak ada orang ya. Tapi tiba-tiba ada 1 orang yang datang ke PMK itu tanpa sebab, tanpa diajak, tiba-tiba tanya, ini PMK, nama PMK saya kan Okumene, ini PMK Okumene ya? Iya kayak gitu kan. Oh mau ibadah, iya ya, oh masuk kayak gitu kan. Itu rasanya seneng banget, dan itu yang buat wah semangat lagi doa kampus kayak gitu, karena kayak ada janji Tuhan yang mulai digenapi kayak gitu loh, dan itu yang buat saya semangat kayak gitu kan. Itu aja sih. Oke, menarik ya. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi ketika berdoa, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti itu ya. Puji Tuhan ada. Puji Tuhan, dan selama saya di kampus ada. Nah, itu yang bikin semangat lagi kayak itu. Mungkin dari Mas Wimpi? Satu hal sebelum bahas apa yang ditanyakan gitu. Ada satu kunci sebenarnya ya. Di pertanyaan yang kedua yang belum saya sampaikan juga, saya diingatkan Tuhan di Mazmur 139 ayat yang ke-16, dan ini perlu kita tahu semuanya ya. Jadi tentang apa yang dibahas tadi mengenai waktu orang jatuh dalam dosa. Mungkin saya mundur ke belakang sedikit supaya ini kita lebih mengerti gitu. Apakah destiny itu bisa berhenti gitu? Menurut saya tidak gitu. Karena sebenarnya waktu tadi kita bicara kuncinya bertobat gitu. Di Mazmur 139 ayat 16 itu di sana dikatakan matamu melihat aku selagi aku bakal anak gitu. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari sebelum semuanya ada. Satu pun daripadanya gitu. Dan ini membukakan mata saya waktu saya
eh, mendengar ayat ini, saya sudah baca ini berulang kali, bahkan waktu retreat encounter gitu ya. Tapi 2017 itu membukakan saya bahwa masing-masing kita, Tuhan itu sudah memberikan buku gitu ya, dalam bahasa profetis ya, bahasa apa ya, bahasa profetisnya lah gitu. Buku ini destiny. Jadi masing-masing dari kita itu punya destiny yang harus diselesaikan. Itu. Jadi waktu orang jatuh dalam dosa itu tidak menghilangkan ini gitu. Masih terus. Iya, jadi Tuhan itu sudah punya cerita untuk hidup kita. Dia sudah punya blueprint ilahi. Dia sudah menuliskan cerita hidup kita kalau nanti baca di Mazmur 139, dari kita masih belum ada gitu ya. Sampai di ayat 16 ini dikatakan hari-hari sebelum kita sebelum semuanya ada daripadanya itu Tuhan sudah nulis. Jadi waktu kita berdosa itu kan, dosa itu akar katanya hamartia, meleset. Jadi waktu kita berdosa itu kita sedang membuat cerita sendiri tanpa sadar. Kenapa ini pentingnya doa sebenarnya ya. Jadi waktu kita berdoa, kita itu jadi jembatan. Jadi jembatan antara manusia dengan Tuhan, antara kampus kita dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan itu mengembalikan buku, mengembalikan destiny. Untuk Tuhan mengembalikan kampus atau teman-teman saudara ke cerita Tuhan. Itu seperti yang dilakukan Abraham. Tanpa sadar. Mungkin kita tidak ngerti, tapi ternyata doa ini jadi peran yang cukup penting sekalipun tidak kelihatan gitu. Dan ini harus kita sadari ya. Dan ya terima kasih kalau saya sudah ada di tempat ini gitu ya, diundang. Dan saya percaya saudara, ketika kalian yang mendengar podcast ini, saya berdoa supaya Tuhan membukakan rahasianya kepada kita. Karena di kitab Injil pun Tuhan Yesus berkata di kitab Matius bahwa kita itu diberi karunia gitu. Kita itu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan saya berdoa supaya kita mengerti ini. Sebagai anak-anak kampus mulai mengerti, menangkap ini dan memakai kunci ini untuk kita jadi agen perubahan. Di pertanyaan yang terakhir tadi ya, saya mendorong kita semua untuk teman-teman dimanapun engkau berada, di kampus apapun, mungkin kau yang berjuang sendiri, saya mau kasih tahu saudara bahwa kita tidak pernah sendirian gitu. Kalau saudara dengar tadi bahwa di Ibrani dikatakan di sana Tuhan itu mengerti apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan itu bersama dengan kita melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya, amin. Yang sudah ditentukan untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerti ini, kita tidak akan pernah berhenti ya. Kita tidak akan pernah merasa aku sendirian gitu. Saya dulu doa sekolah saya sendirian. Saya berjuang sendiri, saya berdoa sendiri 1,5 tahun sendiri gitu. Saya minta sama Tuhan untuk teman-teman dikirim. Ya Tuhan kirim satu sampai saya mau lulus SMK waktu itu ada 20-an orang sudah berdoa bersama dengan saya waktu itu. Dan saya melihat bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan kita akan mulai melihat manifestasi bukan hari ini gitu. Bukan hari ini saja. Bisa enggak Tuhan mengubah hari ini? Bisa gitu. Tapi kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di waktu yang akan datang. Ini dua sisi ya. Waktu kita berdoa gitu. Kalau tadi sempat nyinggung tentang revival gitu ya. Revival itu kan dari akar kata to revive gitu kan, dihidupkan kembali. Jadi waktu kita berdoa di kampus, seringkali kita melihat oh Tuhan ubahkan kampus ini, ubahkan ini, kita mintanya itu. Tapi terkadang justru waktu kita berdoa di kampus, kita sendiri yang diubahkan Tuhan. Benar-benar. Gitu. Kita semakin di bawah Tuhan mengenal Dia dan mengerti
rencana-rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita inilah agen perubahan itu. Iya, iya. Gitu ya. Dan tanpa sadar mungkin ya kita yang akan dipakai Tuhan untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak berani nginjil, bener ya, aku ngomong apa adanya. Kadang-kadang ada orang yang tidak berani memberitakan Injil, tapi justru waktu kita melakukan bagian kita berdoa, Tuhan sendiri yang ngirim jiwa, seperti Daniel tadi cerita. Dan dari situ Tuhan akan membangkitkan keberanian kita untuk kita share kebenaran, share Injil kepada teman kita. Dan disitulah kita akan melihat kebangunan itu terjadi. Tidak harus langsung besar, enggak. Mungkin lewat satu orang, tapi kita tidak pernah tahu satu orang ini nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan dipakai Tuhan sebesar apa, kita tidak pernah tahu. Nangkap ya? Ya. Jadi hal yang kecil ini berdampak besar. Ya, jadi Doa ini tidak kelihatan, tapi mampu mengubah apa yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Gitu. Ya, amin. Jadi juga ada satu legacy yang kita taruh di kampus, kita taruh di orang-orang yang kita tanamkan untuk itu terus tumbuh gitu. Sampai hari ini kan terus berlanjut kan. Jadi kalau saya pribadi dulu waktu saya doa kampus sampai hari ini pun doa kampus gitu. Maksudnya dulu doa kampus sampai hari ini ketika saya sudah nggak kuliah gitu masih ada orang-orang yang berdoa buat kampus kayak gitu. Jadi ada satu warisan yang istilahnya kita taruh di kampus. Untuk hati yang mengasihi kampus, untuk hati yang mau jadi agent of change yang nggak cuman bertindak nyata tapi juga juga berdoa, juga mau memohon kepada Tuhan untuk manifestasikan surga ke bumi seperti itu ya. Ya, kalau saya boleh bersaksi sedikit ya. Oke. Untuk apa ya? Jadi bener banget kalau dulu tuh saya kan nggak nyangka kayak gitu kan ketika doa kampus itu ya cuma ketika kita bertiga nih sama-sama PMK-nya ini jujur-jujuran lagi kritis semua nih, nggak ada orangnya kayak gitu kan. Makanya kita juga nangisnya kenceng kayak gitu kan ketika nangis doa kampus. Ketika seminggu sekali gabung bertiga nangisnya kenceng kayak gitu kan karena sama-sama kritis kayak gitu kan, PMK-nya sama-sama kritis. Dan ya situ cuma kita berdoa kayak gitu kan, kita berdoa pas tiba-tiba tadi ada satu orang dikirimkan kayak gitu kan, satu orang. Dan ya saya kan udah lulus nih kayak gitu, udah lulus. Dan situ cuma ketika ngelihat ada satu anak di bawah saya kan, di bawah saya itu dia udah lulus juga kayak gitu kan, dia ke Kupang dan sampai sekarang tuh bertahan kayak gitu loh, bertahan bahwa nilai-nilai PMK tuh terus nilai yang udah ditanamkan di PMK tentang nilai-nilai kerajaan surga itu terus dibawa di sana kayak gitu kan. Dan dan sekarang pun yang megang PMK pun bukan saya lagi kayak gitu kan. Adik di bawah saya pun juga udah ada orang-orang yang Tuhan siapkan kayak gitu loh. Dan ya bener kata Mas Wimpi kayak gitu. Terkadang kita waktu doa ini, wah Tuhan kok lama banget ya kayak gitu kan, nggak ada perubahan. Jangan-jangan yang menuai itu adik di bawah kita kayak gitu loh. Dan saya lihat, oh ternyata bukan saya yang waktunya menuai, ternyata ada adik-adik yang di bawah yang udah Tuhan siapkan kayak gitu loh, yang mereka yang menuai kayak gitu kan. Dan di situ saya saya sukacita sekali kayak gitu, sukacita sekali ketika melihat mereka yang udah lulus itu ke pulau mereka kayak gitu kan. Karena waktu itu saya kan teknik PMK-nya, ikut PMK pendidikan kayak gitu. Jadi saya senang bahwa ketika ada satu anak membawa pendidikannya itu bukan cuma ngajar aja, tapi situ membawa kasih Tuhan di dunia pendidikan di Kupang sana, di pulau-pulau, di mereka dikirim dari mana kayak gitu kan, dari mana datang ke Jogja terus kembali lagi ke sana tuh bukan cuma membawa pendidikan aja, tapi membawa kasih Tuhan. Dan ngelihat PMK sekarang udah kalau pengurusnya itu udah ada 20 malahan sekarang kayak gitu. Dulu itu cuma bertiga, saya inget cuma berempat sama pengkhotbahnya kayak gitu kan. Tapi sekarang udah pengurusnya itu udah 20 kayak gitu kan. Dan bukan cuma PMK saya, tapi tiga-tiganya ini juga
udah ada pengurusnya masing-masing dan sama jumlahnya hampir sama kayak itu belasan puluhan kayak gitu. Dan aku dan apa ya, dan kita bertiga ini cuma apa ya, geleng-geleng kepala ya. Dulu tuh kita cuma 1 orang 2 orang di PMK, tapi kok kita tetap ngotot berdoa ya. Ternyata ya yang nuai ya adik di bawah kita, dan kita juga bertiga ya seneng kayak gitu loh ketika kita ingat-ingat dulu tuh ketika kita berdoa kampus, wah ya apa ya, harus bangun pagi lah, selesai kuliah terus doa lagi lah, ternyata nggak sia-sia kayak gitu loh. Ternyata Tuhan tuh ngelihat setiap apa ya, setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita pergumulkan, dan itu dijawab di adik kelas kita PMK 3 PMK ini kayak gitu loh. Oke, Gitu sih. jadi ya itu tadi ya, kita mungkin nggak nginjil secara langsung kayak yang Mas Bimpi bilang tadi, ada nggak berani gitu. Kita nggak nginjil secara langsung, tapi di situ kita bisa lihat dengan berdoa Tuhan gerakan gitu. Tuhan gerakan orang-orang untuk datang ke PMK, untuk juga Benar, datang benar. sama-sama menyembah Tuhan dan mau berdoa buat kampus. Nah, jadi itu ya teman-teman, terjawab sudah pertanyaan di tema kita kali ini. Masih perlukah mahasiswa berdoa untuk revival? Perlu banget. Oke, perlu banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin masih merasa sendiri, masih belum melihat sesuatu terjadi buat kampusmu, tetap percaya, tetap berdoa meskipun di rumah, tetap bawa kampusmu dalam doa, Ya. dan terus bangun hidup anak-anak PMK-mu, anak-anak kampusmu, dan terus percaya kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat kampus kita. Amin. Amin. Oke, demikian podcast CA yang episode keempat kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya bisa memberkati. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. God bless. God bless.